Hai semua, welcome to Delia Kadina YouTube channel. Kali ini kita akan belajar fisika ya, khususnya materi momen inersia. Momen inersia ini terdapat pada bab keseimbangan dan dinamika rotasi pada kelas 11. Nah, pada bab ini terdapat dinamika rotasi benda tegar, keseimbangan benda tegar, dan titik berat benda. Nah, momen inersia ini terdapat pada lingkup dinamika rotasi benda tegar. Pada video ini kita akan membahas tentang momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar. Yuk kita mulai saja. Inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, tetap diam atau bergerak. Nah, hukum 1 Newton disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Momen gaya dengan momen inersia memiliki perbedaan. Jika momen gaya merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Sedangkan momen inersia merupakan ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya, yang memiliki lambang I dan satuan kilogram meter persegi. Nah, perbedaan inersia dan momen inersia adalah untuk inersia itu untuk gerak yang translasi atau lurus ya. Sedangkan untuk momen inersia adalah gerak rotasi, yaitu gerak melingkar. Jadi perbedaannya adalah terdapat ada kata momen dan tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen inersia diantaranya massa benda, bentuk benda atau geometri, letak sumbu putar, jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Nah, pada partikel, momen inersianya dirumuskan sebagai momen inersia sama dengan massa partikel dikali kuadrat jarak partikel ke sumbu rotasi, atau I sama dengan M dikali R kuadrat. Sedangkan benda tegar, apa itu benda tegar? Benda tegar merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia fisika untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Lalu apa itu momen inersia benda tegar? Momen inersia pada benda tegar adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya untuk berotasi pada porosnya. Nah, perbedaannya untuk rumus momen inersia pada benda tegar terdapat faktor K atau konstanta inersia menjadi I sama dengan konstanta inersia dikali massa benda dikali kuadrat dari jari-jari objek dari pusat massa. Jadi I sama dengan kmr kuadrat. Konstanta pada rumus momen inersia di benda tegar menandakan ciri khas dari ukuran dan bentuk-bentuk dari benda tegar. Makin besar momen inersia, makin mudah suatu benda melakukan gerak rotasi. Karena terdapat beberapa bentuk dari benda tegar sehingga konstantanya pun berbeda dan menyebabkan rumus momen inersianya pun berbeda. Yuk kita cek. Untuk batang silinder dengan poros melalui pusat dirumuskan momen inersianya 1/12 dikali M dikali L kuadrat, dengan M adalah massa batang dan L adalah panjang batang. Lalu untuk batang silinder dengan poros melalui ujung didapatkan rumus momen inersianya adalah 1/3 dikali M dikali L kuadrat, dengan M adalah massa batang dan L adalah panjang batang. Untuk selanjutnya, pelat segi 4 dengan poros melalui pusat. Dirumuskan momen inersianya adalah 1/2 dikali M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan M adalah massa pelat dan A adalah lebar dan B adalah panjang dari pelat. Lalu pelat segi 4 tipis dengan poros sepanjang tepi dirumuskan sebagai I sama dengan 1/3 dikali M dikali A, dengan M adalah massa pelat dan A adalah lebar pelat. Lalu yang selanjutnya silinder berongga.
Dirumuskan, I sama dengan 1/2 dikali M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Dengan M adalah massa silinder berongga dan R1 adalah jari-jari 1 dan R2 adalah jari-jari yang kedua. Jadi ada jari-jari dalam dan jari-jari luar. Lalu selanjutnya silinder pejal. Dirumuskan, I sama dengan 1/2 dikali M dikali R kuadrat. Dengan M adalah massa silinder pejal dan R adalah jari-jari silinder pejal. Lalu selanjutnya silinder tipis berongga. Dirumuskan sebagai I sama dengan M dikali R kuadrat. Dengan M adalah massa silinder dan R adalah jari-jari silinder. Selanjutnya, bola pejal dirumuskan sebagai I sama dengan 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Dengan M adalah massa bola pejal dan R adalah jari-jari dari bola pejal. Untuk selanjutnya, bola tipis berongga dirumuskan sebagai I sama dengan 2/3 dikali M dikali R kuadrat. Dengan M adalah massa bola dan R adalah jari-jari bola. Yuk kita lanjut ke contoh soal. Dua bola masing-masing massanya M1 2 kg dan M2 3 kg. Dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, besar momen inersia sistem bola tersebut adalah. Dari soal ini diketahui bahwa massa bola 1 2 kg, massa bola 2 adalah 3 kg, dan jarak dari bola 1 ke titik A adalah 20 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Dan jarak dari bola 2 ke titik A adalah 30 cm, kita ubah menjadi 0,3 meter. Yang ditanyakan adalah momen inersia pada sistem. Nah, kita gunakan rumus momen inersia. I sama dengan M dikali R kuadrat. Karena terdapat dua partikel, dua buah bola, maka menggunakan jumlah total dari inersia masing-masing ya, menjadi I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya menjadi I sama dengan 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 3 dikali 0,3 kuadrat. Maka I sama dengan 0,08 ditambah 0,27. Didapatkan hasil momen inersianya adalah 0,35 kg meter persegi. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut ke soal latihan. Dua bola dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 6 meter seperti pada gambar. Massa kawat diabaikan dan kedua bola diputar dengan sumbu putar tegak lurus kawat pada benda M1. Tentukan besar momen inersia pada sistem. Soal nomor 2, jika bola pingpong memiliki massa 0,2 gram dan diameter 4 cm, berapakah besar momen inersia jika diputar melalui pusatnya? Soal nomor 3, antara Rubik kubus dan bola pingpong, manakah yang dapat berguling dengan mudah? Mengapa? Apa hubungannya dengan momen inersia? Selamat mengerjakan, sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you!